akhir zaman nanti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam akhir zaman. Macam-macam akhir zaman. Yang pertama ada kiamat sugro. Apa sih kiamat sugro itu? Adalah kiamat kecil yang berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Dan contohnya kematian dan pokoknya mah jadi setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah yang artinya setiap apa yang kamu bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya kamu akan sempurna pada hari kiamat. Itu di surat Al-Imran ayat 185. Kemudian dalam firman-Nya menyatakan sebagai berikut. Artinya semua yang ada di bumi ini itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhannya yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu tertera dalam surat Al-Rahman 20 ayat 26 sampai 27. Dan apabila kita perhatikan ayat-ayat tersebut, maka semua makhluk tersebut manusia akan mengalami kebinasaan. Hal yang masuk kita sadari adalah bahwa tidak ada satu makhluk pun yang lolos dari kematian itu sendiri. Kemudian tidak mengenal usia, anak muda pasti akan mengalami kematian sendiri. Oke? Yang kedua yaitu apa lanjut yang tadi? Apabila kalau sampai ajal tidak ada yang bisa memundurkan ataupun yang menjauhkannya, sebagaimana firman Allah yang artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak akan dapat mewujudkannya barang sedikit pun dan tidak dapat pula memajukannya. Itu tertera dalam surat Al-A'raf 3 ayat 34. Manusia yang mengalami kematian atau kiamat sugro sebelumnya datangnya hari akhir akan berada di dalam barzah. Alam barzah adalah apa sih itu alam barzah? Alam barzah itu adalah suatu tempat di mana antara dunia dan akhirat jadi pertengahan gitu ya. Sebagai tempat berkumpulnya semua manusia. Jadi di alam barzah itu nanti tempat berkumpulnya seluruh manusia itu sendiri. Oke. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro? Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar, karena pada saat itu dengan kodrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya hancur lebur. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah. Jadi firman Allah yang artinya hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar dan sangat-sangat dahsyat. Itu tertera dalam surat Al-Hajj ayat 1. Kemudian dalam firman Allah dinyatakan sebagai berikut yang artinya dan bahwa hanya saat kiamat itu pasti datang dan akan dan bahwasanya saat kiamat itu pasti datang akan dirahasiakan untuk memberi pembalasan pada setiap diri menurut apa yang telah diusahakannya. Itu tertera dalam surat At-Taha ayat 15. Next. Dan pengertian yaumul al-qiyamah secara bahasa berarti artinya adalah hari kebangkitan umat, berdiri dari 3 suku kata yaitu yaum yang artinya hari
Tuhan, yaitu adalah hari di mana Tuhan memutuskan semua perbuatan makhluk manusia. Percaya hari akhir juga merupakan salah satu dari rukun iman bagi penganut agama, yaitu yang kelima. Kelima ya. Next. Bangkit makhluk yang telah mati dan menghakimi untuk seluruh makhluknya dan mengetahui, tetapi Allah telah memberikan tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil yang akan terjadi mendekati waktu kiamat, yaitu kehancuran. Dan kesemuanya telah direkomendasikan pengadilan terakhir membentuk satu tema utama yang ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran, khususnya paling pertama didominasikan dengan kisah menjelang hari kebangkitan itu sendiri. Dan tanda-tanda kiamat besar yaitu keluarnya, di sini ada 10 tanda-tanda kiamat besar, yaitu yang pertama keluarnya Dajjal, yang kedua keluarnya binatang yang melata, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajud dan Majud, dan terjadinya 3 gerhana, yaitu gerhana di barat, gerhana di timur, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir yaitu keluarnya api dari Yaman. 10 tanda-tanda dan akhirnya datangnya hari akhir dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan kami sewaktu kami sedang berbincang." Beliau bertanya, "Apa yang sedang kalian membicarakan?" Mereka menjawab, "Kami menyebutkan hari kiamat." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kiamat itu akan terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda itu sendiri." 10. Lalu beliau menyebutkan asap Dajjal. Asap Dajjal binatang terbitnya matahari dari tempat tergelamnya yaitu sebelah barat, dan turunnya bin Maryam alaihi wasallam, Yajud Majud, dan 3 longsor besar, longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di semenanjung Arab. Yang akhir yang demikian itu adalah keluarnya api dari Yaman yang mengirim manusia ke tempat mahsyar. Mereka itu tertera dalam hadis riwayat Muslim nomor 2901. Next. Keluarnya Dajjal. Dajjal adalah seorang anak laki-laki, dan setelah datangnya tanda 10 tanda itu tersebut, di sini dijelaskan bahwa awal tanda hari kiamat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ta'ala masuk Islam. Ia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa masalah, di antaranya, apakah pertama-tama tanda hari kiamat? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Adapun pertama-tama tanda hari kiamat adalah adanya api yang menggiring semua manusia dari timur ke barat. Itu terjelas dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3329. Dan di sini ada tanda-tanda yang terus-menerus dan perubahan keadaan. Di sini dijelaskan, apabila telah nampak salah satu tanda kiamat besar, niscaya tanda-tanda yang lainnya mengikuti sebagaimana mengikuti yang lainnya, seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda hari kiamat itu bagaimana manik-manik yang disusun dengan benang dan kawat atau tali. Apabila benang itu terputus, niscaya sebagiannya mengikuti yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Hakim nomor 8639, lihat As-Silsilah As-Sahihah nomor 1762. Dan di sini juga dijelaskan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga tidak dikatakannya lagi di muka bumi Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan di sini juga sudah jelas ya bahwa tanda kiamat itu akan datang, dan di sini juga tertera sudah diperjelaskan dalam Al-Qur'an. Dan di sini saya beberapa contoh dalil hari akhir menurut Al-Qur'an. Di sini ada yang terjelaskan Al-Qari'ah, yaitu
wa takunul jibal yang berbunyi al-qari'ah ma-qari'ah wa ma adraka ma-qari'ah yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihni manfus, yang artinya hari akhir. Apakah hari akhir itu? Tahukah kamu apakah hari akhir itu? Hari akhir itu pada hari itu di mana manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan dan dengan gunung-gunung yang seperti bulu yang. Dan sini adalah pengertian iman kepada hari akhir. Secara garis besar, pengertian iman kepada hari akhir adalah pengeimanan segala yang Allah informasikan dalam kitabnya, yang segala yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan mengenai apa yang terjadi setelah kematian, berupa fitnah kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan al-ba'ts, penghimpunan al-hasyar, lembaran-lembaran catatan amal, penghitungan al-hisab, timbangan al-mizan, telaga al-hauz, jembatan al-syirat, dan syafaat surga neraka, dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka itu sendiri. Dan gambaran itu sendiri adalah di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, sebabnya kebodohan yang merebakkan perzinahan itu sendiri. Rasulullah bersabda, diutus aku dan bangkitlah hari kiamat adalah seperti dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya telah dekat hari kiamat dan telah terbelahnya bulan. Dan di sini kita harus berpikir bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, dan mungkin sebagiannya sudah terjadi di dunia ini. Dan kita harusnya penuh tawakal dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa menjadi penghuni surga itu sendiri. Dan di sini saya akan memperlihatkan ya gambaran-gambaran pada hari akhir itu sendiri.
Dan mungkin cukup sekian penjelasan tentang hari akhir dari saya, dan mungkin gambaran video yang tadi telah diputar. Dan senantiasanya kita mungkin sudah pada dewasanya